Assalamualaikum sahabat Anis Twins Food, semoga ada dalam keberlimpahan. Oke, kita lanjut part 2 hikmah Syekh Ibni Athaillah. Hikmah yang kedua ini bab mengenai alam tajrid dan alam asbab. Kenapa beliau menyinggung soal alam tajrid dan alam asbab di sini? Setelah kemarin memasuki nuansa i'timad billah, orang yang i'timad billah biasanya ada situasi psikologis merasa keinginan full untuk Allah saja wilayah batinnya. Ini akan ada satu dampak psikologis, seseorang tiba-tiba dia melihat aspek-aspek lahiriah duniawiyahnya rasanya rumit, banyak problema, banyak masalah, bahkan dianggap sebagai salah satu penghambat perjalanan dia menuju kepada Allah. Nah, tiba-tiba dia seseorang ini kepingin kalau begitu aku ingin menyendiri saja dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tinggalkan seluruh logika-logika alam lahiriah, logika duniawiyah, logika al-asbab, yaitu alam sebab akibat. Nah, maka di sini beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Hasratmu, kehendakmu, irodahmu. Nah, kenapa beliau menggunakan kata irodatuka, kehendakmu? Karena biasanya ketika orang berkehendak disertai dengan emosi, dengan nafsu. Padahal di alam i'timad kepada Allah itu seseorang mesti tawakal, mesti ridho, mesti ikhlas lillahi ta'ala. Nah, tiba-tiba muncul hasrat di dalam diri kita. Nah, ini at-tajrid. Kamu ingin memasuki alam tajrid. Alam tajrid itu alam menyendiri, mengabaikan, menghilangkan segala aspek-aspek yang sifatnya duniawiyah, sebab akibat, logika, termasuk misalnya aktivitas pekerjaan yang selama ini dihitung dengan manajemen, dengan angka, dengan logika, dan seterusnya. Tiba-tiba dia ingin tinggalkan saja karena itu dianggap masalah. Ma'a iqamatillahi iyyaka. Padahal Allah memposisikan diri kamu bil asbab di alam logika tadi. Makom kita ada di makom asbab. Tiba-tiba kita berhasrat kepengen lari atas nama lari kepada Allah. Gak taunya minas syahwatil khafiyah itu adalah syahwat. Syahwat, keinginan, hasrat, syahwat, nafsu yang tersembunyi al-khafiyah. Kok bisa ya? Iya. Kelihatannya atas nama ibadah, atas nama konsentrasi hanya full Allah saja. Atas nama serba ilahiyah. Gak taunya itu sangat emosional. Seringkali manusia itu habis berbuat salah, habis berdosa, tiba-tiba dia menyadari. Begitu menyadari, sebegitu emosionalnya, sudahlah kalau begitu aku tinggalkan saja keruwetan dunia ini. Aku lari saja, aku hanya ingin full dengan Allah saja. Aku ingin habiskan hidupku hanya dengan Allah saja. Ini nafsu yang tersembunyi. Kenapa disebut nafsu yang tersembunyi? Karena dia muncul dari sebuah gejolak menghindari fakta-fakta kenyataan yang ada di depan dia. Apa yang ada di depan dia? Adalah sebuah position dari Allah yang Allah masih memposisikan Anda di wilayah asbab. Jadi, keinginan tadi apa sebenarnya? Keinginan tadi hanya ingin bebas dari beban. Nafsu gak itu? Nafsu hanya ingin bebas dari tanggung jawab. Nafsu hanya ingin bebas dari tantangan-tantangan yang dia harus hadapi dengan akal rasional. Gak taunya dia ingin melepaskan begitu saja. Nafsu itu hanya ingin syahwatul khafiyah, itu hanya pengen mencari yang enak-enaknya saja, yang adem, tentrem, asik-asik saja. Asik nih kalau saya terus berzikir dengan Allah, melupakan semuanya. Gak taunya nafsu loh itu. Hati-hati. Jadi bagaimana? Nanti akan diberi satu jalan keluar. Bagaimana ketika kita di posisi asbab ini agar hubungan kita dengan Allah tidak terluka. Begitu juga wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab wa iradatuka fil asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid.
Kehendakmu ingin memasuki alam asbab, padahal Allah memposisikan kamu di alam tajrid. Maksudnya bagaimana? Allah sudah memasukkan diri kita ini di wilayah alam tajrid, alam yang serba ilahiyah. Serba ilahiyah itu begini, misalnya begini, kalau di wilayah asbab aku sholat, aku bekerja, aku dagang, nanti akan dapat hasil. Aku bekerja, nanti akan dapat hasil. Aku sholat, aku dapat pahala. Itu logika, aku dapat balasan. Tapi alam tajrid berbeda. Alam tajrid, aku sholat ini karena kehendakmu Allah. Menggerakkan diriku untuk sholat, aku bekerja ini karena engkau memerintahkan aku bekerja. Hasil pahala itu urusanmu. Tapi karena ini yang memerintahkan engkau, tentu aku akan melaksanakan perintah-perintahmu sebaik-baiknya. Menurut peraturan-peraturan darimu, kalaupun itu berhubungan dengan alam duniawi. Tetapi ini karena engkau yang memerintahkan, bukan karena saya ingin mendapatkan penghasilan yang banyak, bukan. Nah, itu orang di wilayah alam tajrid. Tapi kalau tiba-tiba orang berbeda ceritanya, wah enak nih, bekerja kayaknya asik, dapat penghasilan setiap hari, rutin dan seterusnya. Aku gak ingin terlalu lama di alam tajrid ini, maka aku pengen di alam asbab, alam ruang waktu duniawi, logika dan seterusnya. Itu malah inhitatun anil himatil aliyah. Dia mengalami degradasi, turun tahta, turun makom, dari alam yang luhur ke alam yang rendah. Cita-cita yang luhur itu apa? Cita-cita yang luhur adalah Allah itu sendiri, bersama Allah, menuju kepada Allah, hanya untuk Allah.